Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami, Media Belajar Indonesia. Dan di video ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai TWK, Tes Wawasan Kebangsaan ya, untuk SKD CPNS. Di sini khusus mengenai materi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk part 2. Jadi disimak ya. Langsung aja, ada soal nomor 1 untuk SKD CPNS khusus TWK NKRI. 1. Batas zona ekonomi eksklusif yang merupakan hasil dari Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 memuat tentang batas perairan wilayah Indonesia, yaitu A. 200 mil dari garis pantai, dasar pantai masing-masing pulau sampai titik-titik terluar. B. 20 mil dari garis dasar pantai, masing-masing pulau sampai titik-titik terluar. Atau C. 21 mil dari garis dasar pantai, masing-masing pulau sampai titik-titik terluar. Ujungnya sama ya. Atau D. 210 mil atau E. 12 mil dari garis dasar pantai. Jangan terkecoh ya, ini yang ditanya adalah batas ZEE, tapi yang jadi pertanyaan adalah yang punya perairan wilayah Indonesia. Ingat, ada wilayah Indonesia, ada ZEE, ada batas laut kontinen. Yang jadi batas perairan wilayah Indonesia yang mana? Nih, dalam batas zona ekonomi eksklusif atau kita kenalnya ZEE pada tanggal 13 Desember 57, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda, orangnya ya waktu itu, yang melahirkan wawasan Nusantara. Nah, di dalam deklarasi itu ditentukan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Ya, yang punya wilayah perairan Indonesia 12 mil berarti adalah jawabannya yang E. Oke, teman-teman. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2 untuk SKD CPNS. Apakah yang dimaksud dengan batas zona ekonomi eksklusif? Kalau yang tadi ditanya batas perairan Indonesia, ini yang ditanya adalah ZEE. Apakah A. Wilayah laut sejauh 0,2 mil dari pulau terluar saat air surut? Atau B. Wilayah laut sejauh 2 mil dari pulau terluar saat air surut? Ataukah C. Wilayah laut sejauh 20 mil? Atau D. Wilayah lautnya sejauh 200 mil? Atau E. Wilayah laut sejauh 2000 mil? Jauh banget dong ya, kayak gitu. Tadi saya bilang kalau misalnya digambar kayak gitu, ada batas perairan Indonesia, terus batas zona ekonomi eksklusif, terus ke bawah, terus di bawah, paling bawah yang dekat samudra itu batas laut kontinen. Yang ZTE-nya yang mana? Nih, kita simak penjelasannya. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas ZEE Indonesia sepanjang 200 mil. Ini diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia, yaitu saat air surut ya. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Jadi dari penjelasan ini, karena di sini adalah 200 mil saat dari pulau terluar saat air turut, yang 200 adalah yang D. ZTE ya yang ditanya. Jadi kita jawabnya D. 3. Soal SKD TWK nomor 3. Mengapa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah? Angka di sini maksudnya ayat. Pasal 1 ayat 1. Ngapa nggak boleh dirubah? Ayo, kalian masih ingat nggak? Pasal 1, pasal pertama di dalam Undang-Undang Dasar itu bunyinya apa? Bunyinya adalah negara ya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Apa itu nggak boleh dirubah? Kita cari nih jawabannya. Apakah A, merupakan dasar dalam berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan, pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman. Sebelum 1 ayat 1, ini ada pembukaan. Atau B, merupakan naskah asli yang tidak dilakukan perubahan karena merupakan bagian dari komitmen MPR untuk tetap mempertahankan negara kesatuan dalam bentuk negara Republik Indonesia. Atau C, karena Indonesia menganut amandemen atau kita kenalnya perubahan, bukan renewal atau pembaharuan. Atau D, karena akan mempengaruhi dan mengubah tujuan negara. Atau E, merupakan komitmen para founding fathers. Yang E enggak, D enggak, C enggak. Ini proses perubahan undang-undang dasar ya atau konstitusi. Ada amandemen yang dipakai Indonesia, ada renewal atau pembaruan, sama dirubah. Tapi Indonesia nggak pakai renewal. Oke, atau ini komitmen MPR? Enggak juga. Jadi yang benar adalah, kenapa nggak dirubah adalah yang A. Oke. Merupakan dasar dalam berdirinya bangsa. Berdirinya. Next, kita ke soal nomor 4 untuk TWK SKD CPNS, khusus mengenai materi NKRI. 4. Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal Oke, kita mulai soal nomor 4. Kongres Pemuda 1 berlangsung pada 30 April sampai dengan 2 Mei tahunnya 1926. Sedangkan Kongres Pemuda 2 itu dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Nah, pertanyaannya, berikut ini yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda 2 ialah A. Membentuk badan sentral, B. Memajukan paham kebangsaan, C. Mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Ini adalah tujuan dari Kongres Pemuda 1. Ketuanya Muhammad Tabrani ya, Kongres Pemuda 1. Atau D. Sumpah Pemuda. Atau E. Dikumandangkannya pertama kali lagu Indonesia Raya. Hasilnya adalah Kongres Pemuda 2 yang diadakan 27-28 Oktober. Dan ketuanya atau pemimpinnya adalah Sugondo Joyo Puspito dari P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dalam kongres itu menghasilkan keputusan penting yang dikenal sampai hari ini, yaitu namanya Sumpah Pemuda. Jadi jawabannya yang D. Oke. Memang di situ diperkenalkan lagu Indonesia Raya, tapi bukan dikumandangkan atau dinyanyikan, tapi melalui gesekan biola oleh Wage Rudolf Supratman. Oke guys, jadi jawaban yang tepat itu yang D. Kita ke soal nomor 5 untuk SKD CPNS. 5. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah bab ya yang ditanya. Bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Ingat gak bab berapa? Oke. Ini bab. Oke. Bab terakhir itu adalah bab 10 ditambah 5 ditambah 1. Jadi bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah pasal Undang-Undang Dasar. Pasal tuh dirubah ya, kita di amandemen gitu. Dan banyak banget pasal yang udah di amandemen. Hanya 5 pasal yang tidak pernah di amandemen. Apakah B, bentuk negara? Atau C, agenda sidang MPR? Sidang MPR itu diatur dalam Undang-Undang tentang MPR bab 2 dalam Undang-Undang Dasar.
Cuma diatur minimalnya 1 kali dalam 1 periode. Berarti bukan yang ini jawabannya. Oke, bukan yang A juga. Apa D pelaksanaan pemerintahan? Pelaksanaan tuh yang terlaksana gitu. Kamu bisa lihat pemerintahan kita, meskipun kita sama-sama pakai Undang-Undang Dasar 45, pemerintahan kita 2 terakhir aja, zamannya Joko Widodo dan zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaannya tuh beda gitu, caranya tuh berbeda. Kenapa? Karena kedua bapak presiden ini backgroundnya berbeda. Kalau misalnya ketika SBY cara penyampaian berbeda. Kenapa? Karena dia latar belakangnya militer. Kalau Jokowi penyampaiannya juga berbeda, caranya juga cukup santai kayak gitu. Dia adalah ekonomi, Jokowi adalah seorang pengusaha. Jadi, kalau pelaksanaan pemerintahan itu enggak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Tergantung background pemimpinnya aja. Oke? Atau Perpres, peraturan presiden, nggak ada hubungannya sama Undang-Undang Dasar. Cuma peraturan presiden nggak boleh nyalahin Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya yang B. Oke? Nih, dasarnya adalah pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 ayat 5. Menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke? Nih, meskipun dulu kita pernah berubah, sekarang kita tidak boleh berubah lagi. Tetap NKRI harga mati. Kita ke soal nomor 6 guys, untuk TWK, tes wawasan kebangsaan SKD CPNS, soal nomor 6. Pendek amat ya. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat majemuk? Masyarakat yang berbeda-beda. B. Masyarakat yang punya tradisi yang kuat. C. Masyarakat yang beraneka ragam budaya. D. Masyarakat tradisional. Atau E. Masyarakat modern. Penjelasannya kita lihat, daripada pusing kita lihat penjelasannya aja. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Aneka ragam budaya. Jadi jawabannya yang C. Oke guys. Kita ke soal nomor 7 untuk SKD CPNS. Ciri utama dari suatu negara kesatuan jika dibandingkan dengan negara serikat yaitu bahwa negara kesatuan. Yang ditanya di sini negara kesatuannya, bukan negara serikatnya. Oke. Soal yang A, terbagi-bagi dalam bagian negara. Ada negara di dalam negara adalah bentuk dari negara serikat. Kalau negara kesatuan ya satu aja gitu negaranya, kayak Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau serikat dulu, kalau kamu kenalnya Jawa Timur itu provinsi, dulu adalah Jawa Timur itu adalah negara, ya, negara Jawa Timur. Punya pemimpin, namanya adalah bukan gubernur. Kalau negara, namanya adalah wali negara. Ini adalah saat Indonesia terbentuk KRIS. Yang ditanya bukan yang itu, tapi yang negara kesatuan. Apakah B, kepala negaranya merupakan pilihan rakyat? Negara kesatuan apakah kepala negaranya pilihan rakyat? Kita lihat kepala negara kita siapa? Kepala negara kita sekarang adalah Jokowi. Tapi kita lihat di sini adalah negara kesatuan dibandingkan dengan serikat. Berarti kan negara kesatuan yang dulu ya, bukan yang sekarang. Dulu kepala negaranya itu nggak dipilih oleh rakyat. Kamu harus ingat kepala negara kita yang dipilih oleh rakyat itu baru sekarang. Baru 2 kepala negara yang dipilih oleh rakyat, yaitu Jokowi sama Susilo Bambang Yudhoyono. Dua-duanya terpilih selama 2 periode. Kalau misalnya yang di atas Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya Megawati, Abdurrahman Wahid, Baharudin Yusuf Habibie, itu ditetapkan oleh MPR. Ada alasannya karena pemilu, ada alasannya karena menggantikan presidennya kayak gitu yang berhenti.
Kalau misalnya Soeharto, Soekarno, kita nggak pilih, rakyat nggak pilih. Soekarno adalah ditunjuk langsung oleh PPKI saat itu, namanya aklamasi, dan Soeharto adalah pemindahan kekuasaan secara langsung melalui surat Super Semar. Jadi, bukan yang B jawabannya. Jelas ya? Apakah C, pemerintahannya bersifat demokratis? Enggak. Ini ngomongin dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang kita demokratis. Atau D, supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Tiadanya badan-badan lain yang berdaulat benar. Apakah supremasi parlemen pusat benar? Kita cek nanti. Atau E, lebih fleksibel daripada negara serikat. Nih, negara serikat atau federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara. Ada negara di dalam negara. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Jadi jawabannya D, supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan lain yang berdaulat. Kalau nggak ngerti supremasi itu kekuatan hukum tertinggi parlemen pusat karena dia tunggal. Oke guys, jadi jawabannya D. Kita ke jelas ya. Kalau nggak jelas juga kalian komen nggak jelasnya di mana. Kita ke soal selanjutnya untuk SKD CPNS soal nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3. 30 ayat 3. Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara ialah A. Kejaksaan Republik Indonesia. Enggak. Kejaksaan Republik Indonesia nggak diatur khusus dalam Undang-Undang Dasar ya. Ini Undang-Undang Dasar. Apakah B, Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi adalah pasal 24. Ingat. Apakah C, TNI? TNI pasal 30. Apakah D, Polri? Polri juga pasal 30. Karena pasal 30 itu isinya TNI Polri, tapi di sini yang ditanya ayat 3. Salah satu di antara ini ya. Kalau yang Mahkamah Agung itu sama Mahkamah Konstitusi dalam satu bab yaitu pasal 24. Oke, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga satu lagi Komisi Yudisial. Jadi, menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3, TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebagai alat pertahanan negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dari penjelasan ini, jadi jawabannya yang tepat adalah C, TNI, bukan Polri ya. Ingat, oke? Udah segitu dulu. Semoga ngerti, semoga paham, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.